Terus pagi kita menjemur Veronica. Nenek, jemur nek. Iya. Nggak kerja, mainin ini aja. Jemur dulu. Ini salah satu hal yang harus kalian lakuin kalau punya reptil, terutama iguana, terus juga kura-kura. Setahu gue tuh emang perlu untuk dijemur setiap paginya untuk membantu pencernaan. Ya nek? Iya beli. Biasanya kan nangkap londok nek. Pengen yang beda. Nah, jemur. Ini gue sambil duduk aja sih. Ini gue jemur biasanya 10 menit sampai 15 menit lah, sampai badannya tuh jadi agak hangat. Ini kan kalau gue pegang tuh badannya masih kayak dingin-dingin gitu. Jadi ini gue jemur sampai badannya agak hangat. Terus juga tujuannya apa? Kenapa reptil terus dijemur? Ini tuh dari yang gue baca ya, itu tuh bagus untuk membantu pencernaannya si reptil itu sendiri. Karena kan reptil ini termasuk ke dalam hewan berdarah dingin gitu. Jadi dia perlu untuk menghangatkan suhu tubuhnya supaya makanan itu bisa dicerna dan nggak ngeganggu apa ya, sistem pencernaannya lah. Soalnya kalau jarang dijemur itu iguana tuh, kalau nggak salah ya, penyakitnya tuh bisa apa sih, kayak kotornya itu nggak bisa keluar gitu, dia nggak bisa buang kotoran dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Bisa menyebabkan kematian gitu. Kayaknya dijemur ini masih gue pegangin sih kalau dijemur. Maksudnya kan orang-orang tuh nyaranin kalau jemur tuh kayak ditaruh di kursi atau di mana, terus kita diemin aja. Cuman karena si Veronica ini iguana gue punya track record suka kabur, makanya gue masih pegangin kayak gini. Kalau gue bosan biasanya gue sambil jalan-jalan aja sih di sini tuh. Atau nanti kalau udah gue capek gue taruh di motor, terus ya sambil gue pegangin sih. Masih tetap gue pegangin lah, gue udah belum berani kalau harus ngelepas dia lagi. Nah ini nih, kemarin tuh yang tangannya sempat kecelakaan putus tuh ini nih. Beberapa bulan lalu sih kejadiannya, tangannya putus gara-gara kejepit kandang. Itu kan dulu si Veronica tuh gue taruhnya tuh kalau dijemur tuh di kandang burung gitu. Nah ini waktu itu nggak ketahuan, jarinya kejepit. Pas tahu-taunya gue datang itu udah putus aja gitu jarinya. Ini sebuah kesalahan sih. Sebenarnya juga sempat kejadian lagi di kakinya nih. Masih kaki sebelah, oh ya bener sebelah ini nih. Cuman ini masih bisa terselamatkan dan nggak putus. Cuman ya jadinya gitu tuh tulangnya patah. Makanya gue udah agak trauma sih kalau naruh iguana tuh di kandang burung. Ini gue kalau antara di free room atau enggak gue taruh di akuarium. Anjir ini panas banget sumpah. Ini sekarang jam 11-an, setengah 11 lah. Ini gue ngejemur kenapa siang-siang, karena gue nunggu ini dulu. Kalau di rumah gue kan ada PAUD, nunggu PAUDnya kelar. Nih gue udah lah, gak usah jalan-jalan, panas banget. Nunggu PAUDnya kelar, jadi jam 11-an bisa gue jemur dengan tenang. Karena kalau masih ada anak PAUD gitu biasanya terlalu ripuh nanti, banyak gangguan. Ini jemur, durasi videonya mungkin sampai waktu yang biasa gue habiskan untuk menjemur si Veronica ini gitu. Yang gue suka dari iguana juga, iguana tuh punya sifat yang dia tuh bakal diam di suatu tempat kalau dia tuh udah ngerasa nyaman. Kayak misal gini, di tangan gue dia tuh kalau udah nyaman dia bakal diem aja, nggak akan kayak kabur atau gerasak-gerusuk gimana, nggak akan nyakar. Tapi kalau dia misal udah nggak nyaman atau mau nyari tempat baru tuh dia biasanya baru gerasak-gerusuk. Kalau ini dia masih ngerasa nyaman, jadi dia masih adem ayem dan masih tenang ya. Walaupun gue tetap hati-hati ya, tetap apa istilahnya, tetap siaga kalau nanti misal dia melakukan pergerakan yang tiba-tiba, jadi gue bisa antisipasi untuk nyegah dia kabur seperti itu. Sama waktu itu kalau nggak salah pas gue bikin konten si Veronica ini kabur, ada yang sempat komen katanya kalau kalau iguana itu dia punya karakter bisa balik ke tempat dia biasa tinggal gitu. Cuman gue agak pernah tuh dia udah tanda mulai gak nyaman, dia tuh kayak pingin pindah ke sini nih karena dia ngerasa kayaknya di situ lebih nyaman. Nah udah mulai gerasa-gerusuk nih. Nah kalau udah mulai gerasa-gerusuk gini nih, yang mulai nyakarnya tuh kerasa sakit. Oke, tenang Veronica. Balik lagi ke tadi, gue masih belum terlalu yakin sih kalau dia tuh bisa balik ke tempat awal. Soalnya kan nih gue kasih lihat waktu itu dia sempat kabur tuh ke ini nih, ke pohon serikaya yang itu.
dari atas rumah gua. Kalau itu gua taruh atas, dia kabur ke atas sono. Terus waktu itu gua selamatin dia pakai kayu gitu. Untungnya dia mau naik ke kayunya, akhirnya bisa gua selamatin. Nah, di video itu ada yang bilang katanya kalau ini tuh iguana bisa balik lagi. Cuman gua agak ragu sih ya, kalau kabur sampai keluar gitu dia bisa balik lagi. Makanya ya gua lebih baik main aman aja sih. Karena ini Kak ketemu sama ini gimana Kosmos? Hai, oh nggak mau dia Kosmos tuh. Seperti itu. Ini panas banget sih cuacanya. Tapi bagus sih. Cuman memang panasnya luar biasa. Ini biasanya di sini tuh banyak londok-londok gitu sih. Kerabat dekat Veronica, walaupun sebenarnya berbeda sih. Nanti gue sebenarnya mau bikin video sih yang ngebahas tentang apakah londok dan iguana itu sama. Ini gue coba pakai kamera wide, anjay. Oh anjay, kamera wide bagus juga. Kenapa gue tadi nggak pakai kamera wide ya? Teterete. Veronica berjemur di luar, aku kepanasan. Kita balik lagi ke dalam. Oh. Wow. Ini kita sekitar 3 menitan lagi lah ya. Ini sebenarnya udah baru 6 menit sih, cuman tangan gue pegel nih, harus pegangin terus. Gue mau naruh cuman aduh agak khawatir gue. Nggak apa-apa lah ya, gue pegang. Gue menahan rasa sakit demi si Veronica. Seperti itu. Keseringan sih ya kalau gue ngejemur si Veronica gini, bukan si Veronica yang keringatan, tapi malah gue yang keringatan. Ini kalau kalian bisa lihat gue ya. Gue coba. Gue ini keringetan loh Veronica. Gue yang keringetan sih kalau ini. Gila. Tapi gak apa-apa lah ya, sehat. Biasanya gue kalau habis ngejemur Veronica ini mandi, cuman gue gak tahu sih sekarang bakal mandi apa enggak, karena mager cuy mandi. Seperti itu kan, kita tunggu. Nanti mungkin ini videonya bakal gue kata sih, gue kata apa enggak nih nanti. Ya kita cut lah, 7 menit kita cut. Tadi kita lanjut lagi kalau semisal berjemurnya sudah selesai. Sekarang kita coba ajak jalan lagi lah si Veronica-nya. Udah nggak terlalu panas. Tuh dia udah mulai nggak nyaman. Nah ini yang gawat nih. Ini gawat nih. Mungkin besar dia kabur sangat tinggi, tapi sabar. Oke, tenang ya. Oke, emang harus tenang menghadapinya. Kalau kita terlalu ngerasa gosok, tangan kita pasti penuh luka. Ini nggak tahu sih di kamera bakal kelihatan apa enggak nih, tangan gue udah mulai ada bekas cakaran. Kita coba jalan ke mana ya? Ini ke tempat akuarium Megateng 2 sih sebenarnya. Dan kasak kusuk Veronica sakit, sumpah cakaran lu sakit. Selain nyakar juga sebenarnya tuh bisa gigit sih. Gue pernah sih waktu itu digigit sama si Veronica beberapa kali, cuman emang sakit tapi gak yang sampai berdarah banget sih, karena dia kalau gigit tuh langsung dilepas ya. Gak kayak toke sih. Kalau toke kan katanya butuh ini sih, butuh ada petir dulu. Itu. Puter-puter aja lah di sini. Benar mandir biar dia nggak bosan. Sakit banget cuy. Ini dia lagi kukunya, posisi kukunya lagi ada yang nyakar gue nih. Ini sakit banget, itu nusuk banget, soalnya kukunya tuh bentuknya kayak kail, jadi nggak cuma nyakar gitu tapi kayak ngayal gitu kukunya tuh, kayak nyangkut ke dalam kulit. Oke, kita udahan dulu kayaknya berjemur ya Veronica. Cukup ya makan, kita modal. Oke, kita udahan dulu.